Saya tuh selalu punya kerinduan untuk bisa melihat gereja yang sehat, yang mempersiapkan satu generasi umat yang layak di hadapan Tuhan. It's always my dream to see a generation yang healthy, bukan hanya secara berkat jasmani, tetapi mereka sungguh-sungguh menjadi generasi yang layak menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Satu generasi yang Yoel pernah nubuatkan dalam Yoel 2, bagaimana generasi yang ada di atas gunung-gunung, generasi yang mempunyai keberanian dan pengurapan seperti api, yang punya percepatan, generasi yang dipenuhi Roh Kudus. Dan satu kerinduan saya untuk selalu bisa melihat di mana ada satu gereja yang menjadikan Tuhan the center of everything. Saya rindu bahwa gereja GB Gandaria City menjadi gereja yang dikenal sebagai a God-centered church, di mana Tuhan menjadi pusat segalanya, Tuhan menjadi perhatian dari semuanya, sehingga orang datang bukan karena program, bukan karena entertainment, tapi orang datang karena Jesus. Orang datang cuma karena ingin merasakan kesembuhan, jamahan, penghiburan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan satu hal lagi, saya rindu bahwa gereja ini akan dikenal sebagai God's Church. Tuhanlah menjadi pemilik gereja ini, sehingga kita percaya sebagai tubuh Kristus. Mari kita mulai menjaga unity, satu tubuh dengan tubuh yang lain. Kita mulai berjejaring, kita mulai bangun unity atas kota, atas bangsa, antara generasi. Dan biarlah kita membangun hubungan yang sehat untuk memperlebar kerajaan Tuhan di Indonesia dan di bangsa-bangsa. We're gonna rise up a new generation. 새로운 세대를 일으킬 We 것입니다. will give birth to a new generation. 새로운 세대를 Are you 탄생시킬 ready, 것입니다. nations? 준비되셨습니까? Are you ready, nations? Come on, raise up your voice. 여러분의 목소리를 Raise 높이시죠. up your voice. 여러분의 목소리를 Raise up 높이시죠. your Dan tentunya kita selalu ingin bahwa gereja ini menjadi generation center, generasi yang menjadi pusat generasi baru. Kalau ngomong generasi bukan hanya ngomong anak-anak muda, tapi 5 generasi, dari mulai opa, oma, orang tua, anak-anak muda sampai anak kecil, bahkan anak-anak yang baru lahir. Saya percaya biarlah ini menjadi pusat generasi baru. Dan tentunya yang Tuhan berikan adalah kita menjadi growing community, komunitas yang bertumbuh bukan hanya sekedar berkat tetapi pertumbuhan orang-orang percaya, di mana gereja ini akan menjadi gereja yang bertumbuh secara cell group, gereja yang percaya persekutuan orang kudus di akhir zaman, yang bergerak di marketplace, yang akan bergerak di rumah-rumah, bergerak dalam setiap melintas generasi, gereja yang bergerak dalam cool yang terjadi dalam gereja ini. Biarlah gereja ini dikenal sebagai generous church, gereja yang mempunyai compassion, gereja yang mempunyai belas kasihan. Biarlah gereja ini dikenal sebagai gereja yang bukan hanya memperkaya dirinya, tapi gereja yang bermurah hati. Dan tentunya untuk menjadikan satu gereja atau umat yang mempunyai a godly character, karakternya Tuhan Yesus. Satu karakter ilahi yang haus akan pengajaran Tuhan, yang haus membaca Alkitab, di mana budi pekerti yang luar biasa muncul dari pengertian akan firman Tuhan. Dan tentunya yang terakhir, saya rindukan bahwa gereja ini menjadikan
satu tren yang baru yang disebut dengan God's culture. Satu hal yang orang-orang mengikuti, bahwa mengikuti Yesus adalah mengenai lifestyle, mengenai bagaimana kita tersenyum, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita memimpin, bagaimana kita hidup dalam komunitas. Biarlah gereja ini bisa menghasilkan the God's culture, di mana karakter Tuhan dinyatakan atas segala bangsa. We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Yesus datang kembali. Shalom Grow Center Family. Senang sekali dari rumah kita, rumah Grow Center, Pastor dapat menyapa Bapak Ibu sekalian. Bagaimana keadaanmu? Pastor berdoa dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Haleluya. Dan puji Tuhan, kita semua sudah rapid test. Dan hasilnya negatif. Puji Tuhan. Bagaimana keadaanmu, Phil? Luar biasa. Eric, bagaimana? Luar biasa. Firman Tuhan berkata, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Tuhan ada pada saat kita ada di gunung, Tuhan ada pada saat kita di lembah, bahkan Tuhan ada pada saat kita bergembira, bahkan dalam keadaan sesak sekalipun, Tuhan ada beserta dengan kita. Dan kita akan mengikuti beberapa penyampaian penting yang akan disampaikan oleh istriku. Silakan. Sunday service setiap hari Minggu jam 10 dan jam 5 sore dapat diakses di manado.growcenter.online dan Facebook Grow Center Manado. Kita ada kebaktian tengah minggu setiap hari Rabu jam 8 malam, dapat diakses di manado.growcenter.online dan Facebook Grow Center Manado, juga radio CWS
89,40 FM. Jangan lupa Bapak Ibu, Kul setiap minggu berjalan dapat menghubungi gembala Kul masing-masing. Dan Bapak Ibu, inilah kegiatan sepekan di Grow Center Manado. Info persembahan dan ucapan syukur serta lainnya dapat scan QR Code yang tertera di layar Bapak Ibu. Informasi selanjutnya tentang Grow Center Manado dapat follow Instagram dan Facebook Grow Center Manado. Terima kasih istriku. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan oleh Gembala Pembina kita, Pastor Niko Nyotoraharjo. Siapkan hatimu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Niko. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama beserta dengan Growshipper, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya! Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita memuji Tuhan saat ini. Mari kita semua yang ada di rumah-rumah, kita angkat pujian kita bagi Tuhan, kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya, kita bersorak bagi Tuhan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. You turn my morning into dancing again. You lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing for your joy has come. Yes, mari kita menari bagi Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau yang merubah
Bapa, kami bersyukur karena kejadian hari ini dahsyat dan ajaib. Biarlah Tuhan, anugerah dan berkat-Mu tercurah dari tempat ini sampai ke setiap rumah-rumah kami. Haleluya, Jesus. Oh, Jesus. Engkaulah kekuatan kami. Kau membentuk kami menjadi bejana-Mu yang indah. Haleluya, Jesus. Kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku,
serahkan padamu. Oh harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Kami siap untuk berdoa saat ini Tuhan. Oh ralabas, Hiarabasyakarana bara-bara-bara-bara. Hiarana bara-bara-bara-bara-bara. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhilah kami Tuhan. Penuhilah bejana-bejana-Mu Tuhan Yesus. Dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dengan berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan biar setiap umat-umat Tuhan menikmati Engkau hari ini Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap ruangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap rumah akan diselimuti dengan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, yang sakit akan disembuhkan, yang beban berat akan dilegakan Tuhan, yang tertutup jalan akan menerima terobosan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, setiap perjumpaan dengan Engkau Tuhan akan memberikan dampak bagi kami Tuhan. Bukannya bagi kami Tuhan, tapi bagi lingkungan kami Tuhan Yesus, bahkan bagi kota kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Manado akan disembuhkan, Manado akan dipulihkan Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan yang Kau berikan bagi kota Manado Tuhan Yesus. Engkau menjaga setiap pintu-pintu kota Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang masuk ke kota kami akan menikmati kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang mempunyai niat jahat dihalalkan Tuhan di dalam nama Yesus. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dari Manado kami katakan Shalom Indonesia. Indonesia di hati Tuhan, Indonesia di pikiran Tuhan dan di rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pemimpin yang terbaik yang Kau berikan bagi Indonesia. Terima kasih setiap kebijakan yang Kau berikan. Kami percaya Engkau berkuasa atas Indonesia. Engkau yang bekerja atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, kiranya Roh Tuhan menguasai setiap pulau-pulau Indonesia Tuhan. Dan kami akan melihat nama Tuhan akan ditinggikan atas Indonesia. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tempat di mana kami bertumbuh. Terima kasih untuk Growth Center Tuhan. Biarlah Tuhan Growth Center menjadi tanah yang subur Tuhan. Tempat kami bertumbuh Tuhan Yesus. Tempat kami akan berbuah Tuhan Yesus. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Semua untuk-Mu Tuhan Yesus. Dan hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan atas Growth Center Tuhan Yesus. Engkau mengganti gembala pembina kami. Pastor Miko yang terhadir dan keempat wakil gembala Tuhan Yesus.
exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone
Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa, tanggal 4 September tahun 2020, keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 32 tahun. Dimulai dengan satu gereja di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, yang berjumlah sekitar 400 orang. Sekarang berkembang menjadi 1.200 gereja di dalam dan di luar negeri. Dengan jumlah jemaat lebih dari 300.000 orang, dengan sekitar 9.500 school. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Saya ingat ada 2 hamba Tuhan yang menubuatkan saya menjadi alat Tuhan untuk merestorasi Pondok Daud, yaitu Pendeta Schenk dari Belanda dan Om Damaris yang merupakan penginjil sepenuh waktu pertama di Indonesia. Mereka saat ini sudah bersama dengan Bapa di sorga. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud yang telah roboh. Ini tidak berarti bahwa restorasi Pondok Daud baru terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi restorasi Pondok Daud ini sedang terjadi pada hari-hari ini dan akan selesai secara sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk apa Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud? Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang disebut milik Tuhan mencari Tuhan. Ini berarti tujuan Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan restorasi Pondok Daud? Dalam 25 tahun yang pertama, sejak tahun 1988, pengertiannya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dalam 25 tahun yang kedua, pengertiannya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang direstorasi adalah kita-kita, yaitu saudara dan saya, supaya menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang artinya menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang, maka yang pertama, gaya hidup kita adalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya kita harus hidup intim dengan Tuhan. Kita sekarang sedang direstorasi untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan. Untuk menjadi pemenang, maka yang kedua, kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Dan kita sekarang sedang direstorasi untuk bisa melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Yang berarti ini juga pesan buat kita semua. Bahwa hanya pemenang yang masuk sorga. Pada waktu Tuhan Yesus merestorasi saya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan, untuk lebih mengerti kehendak Tuhan pada zaman now, itu sangat menyakitkan. Saya diproses, saya dibersihkan, saya dimurnikan, saya harus diam di rumah, berdiam diri sampai dengan hari ini. Tuhan berbicara kepada saya melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana." Sampai hari ini, terus terang saya masih merasakan amarah Tuhan belum berlalu.
Saya tidak tahu sampai berapa lama kita disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya. Pasti ada maksud Tuhan menyuruh kita bersembunyi barang sesaat lamanya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka harus bersembunyi atau disembunyikan Tuhan barang sesaat lamanya sebelum melakukan pekerjaan besar. Seperti Nuh dan keluarga. Disuruh bersembunyi oleh Tuhan dalam bahtera selama 1 tahun. Sampai akhirnya Nuh bangkit menjadi bapa atas semua bangsa. Yakub disuruh bersembunyi oleh Tuhan di rumah Laban pamannya ketika harus lari dari Esau. Tetapi 20 tahun kemudian Yakub bangkit dengan keluarga yang baru, kekayaan baru, identitas baru. Dia menjadi Israel, yaitu nama baru untuk umat pilihan Tuhan. Yusuf disembunyikan oleh Tuhan dari usia 17 sampai 30 tahun. Perbudakan dan penjara yang dia jalani menjadi sekolah di mana Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Musa disembunyikan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Dan akhirnya Musa tampil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Daud disembunyikan Tuhan selama 15 tahun setelah dia diurapi menjadi raja Israel. Ketika Daud akhirnya naik takhta, dia telah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Elia disuruh bersembunyi oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Setelah itu dia sendirian menghadapi seluruh Nabi Baal di Gunung Karmel. Yunus disembunyikan Tuhan dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah itu dia ke Niniwe berkhotbah dalam bangunan rohani terbesar dalam sejarah. Murid-murid Tuhan Yesus disuruh bersembunyi oleh Tuhan di kamar loteng Yerusalem selama 10 hari. Sampai Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Mereka dipakai untuk melakukan amanat agung. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Paulus disembunyikan oleh Tuhan di tanah Arab dan di Damsyik selama 3 tahun. Ketika dia kembali, dia dipakai Tuhan secara luar biasa dan menjungkir balikkan dunia. Paulus juga disembunyikan Tuhan di dalam penjara Romawi. Ketika dibebaskan, Paulus sudah menyelesaikan surat penggembalaan Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Rasul Yohanes disembunyikan Tuhan di Pulau Patmos, di mana kitab Wahyu, kitab nubuatan terbesar sepanjang masa, dituliskan, dan sekarang itu diberikan kepada kita. Akhirnya yang paling luar biasa, Allah menyembunyikan Tuhan Yesus. Dia tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari. Dan pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saya percaya, setelah kita, yaitu saudara dan saya, taat waktu disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya, meskipun kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak, kebosanan, perasaan takut, khawatir, putus asa. Tetapi pasti setelah itu ada berkat, kuasa, pengurapan double portion yang Tuhan Yesus sediakan. Haleluya! Kedepan ini, Tuhan akan memakai setiap kita sesuai dengan rencananya. Untuk itu, Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bertelut. Aku
memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Tadi dikatakan, untuk menjadi pemenang, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, gaya hidup kita harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Para ahli teologi sedang mengamati bahwa ada 3 gerakan besar yang sedang terjadi dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Gerakan pertama melalui gereja rumah. Kul termasuk di sini. Yang kedua, melalui kesembuhan massal. Gerakan ketiga, penginjilan melalui doa. Penginjilan melalui doa ini adalah restorasi Pondok Daud. Ketiga hal ini sedang kita lakukan hari-hari ini. Pada tanggal 17 Agustus 2020, yaitu pada perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-75, kita disuruh oleh Tuhan untuk mengadakan Zoom meeting dengan tema Trumpet Call for All Nations, yang diikuti oleh banyak bangsa-bangsa. Pada waktu itu Tuhan menyampaikan pesan bahwa trompet Tuhan sedang berbunyi untuk memanggil umatnya, bangsa-bangsa, untuk berdoa. Melalui Yeremia 33 ayat 3, Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ada 3 topik doa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Yang pertama, berdoa untuk negara kita, Indonesia. Yang kedua, berdoa untuk pertobatan. Dan yang ketiga, berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus berdoa untuk negara kita, Indonesia. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kita harus berdoa untuk kesejahteraan negara kita. Karena kalau negara Indonesia sejahtera, maka kita juga akan mengalami sejahtera. Sesuai dengan Yesaya 48 ayat 18, bahwa kesejahteraan akan terjadi kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa bahwa negara Indonesia akan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sesuai dengan yang terdapat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, kalau kita melihat Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ini berbicara tentang resesi ekonomi. Kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya, ini berbicara tentang COVID-19. Maka Tuhan meminta kepada kita untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan akan memulihkan negeri kita, Indonesia, dari pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Kita juga harus berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Sebelum terjadi penuaian jiwa besar-besaran, selalu didahului dengan kebangkitan doa. Sebelum Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, yang disebutkan sebagai Pentakosta pertama, maka murid-murid Tuhan Yesus semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terus dilakukan setelah Roh Kudus dicurahkan.
penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Amin. Demikian pula pada waktu Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. William Seymour yang memimpin doa. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan penuaian jiwa besar-besaran juga terjadi. Tahun 2013, Tuhan berbicara kepada saya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di zaman now disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, saya terus berdoa untuk kebangkitan doa di Indonesia. Karena pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus di era Pentakosta ketiga akan terjadi setelah terjadinya kebangkitan doa. Tahun 2020, ketika terjadi pandemi COVID-19 yang luar biasa, terjadi juga kebangkitan doa antar denominasi di Indonesia. Menurut bilangan Research Center, 83,8% gereja-gereja di Indonesia ikut dalam kegerakan doa ini. Haleluya! Selain itu, pada tanggal 8 Juli sampai dengan 17 Agustus 2020, ada acara doa pujian penyembahan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 40 hari. Dan dilakukan pergantian tugas setiap 2 jam. Acara ini diikuti oleh gereja-gereja antar denominasi di seluruh Indonesia. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi saya, semua ini merupakan tanda bahwa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga akan terjadi. Kalau kita melihat Pentakosta pertama, demikian juga dengan Pentakosta kedua, itu selalu dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam, yang berarti ini adalah penggenapan restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terjadi pada Pentakosta ketiga. Kita mungkin tidak sadar bahwa selama 32 tahun Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud kepada kita. Yang ternyata restorasi Pondok Daud itu untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Kita harus berdoa agar kebangkitan doa, pujian, dan penyembahan terus berlanjut. Pasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Tuhan berkata mengenai Daud, bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Alkitab berkata bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kalau kita merindukan hidup kita berkenan di hati Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Apa kehendak Tuhan pada zaman now? Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dengan berkata di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus. Ini kehendak Tuhan pada zaman now. Yang kedua, kehendak Tuhan pada zaman now adalah sebagai berikut. Dari tanggal 19 September tahun 2020 sampai dengan 7 September 2021, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5781 yang disebutkan dengan P Alef. P Alef artinya 81. P menggambarkan sebuah mulut, di mana peranan mulut adalah untuk memuji, meninggikan, mengucap syukur kepada Tuhan, melepaskan berkat, bukan dipakai untuk berbicara hal-hal yang kotor, gosip, porno, kepahitan, menjalikan orang lain, hoax, dan lain-lain. Alef adalah angka 1, suatu permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi memasuki tahun P Alef, mari kita berjanji kepada Tuhan untuk menggunakan mulut ini hanya untuk berbicara tentang firman Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan pada zaman now, yaitu menggunakan mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan. Saudara yang mau melakukan katakan amin. Mari kita yang mau melakukan ini, kita ikrarkan janji kita ini dengan menyanyikan lagu ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Uriala basyara bara 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 bara. Uriala bara 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 bara. Uriala bara 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 bara. Oh Yesus, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang saat ini sedang disuruh oleh Tuhan bersembunyi barang sesaat lamanya. Mungkin saudara mengalami ketakutan, kebosanan, mungkin kecewa, mungkin ada yang putus asa. Tapi ketahuilah, Tuhan menyuruh kita, menyuruh saudara bersembunyi barang sesaat lamanya untuk merestorasi saudara, untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, untuk menjadi pemenang, dan hanya pemenang yang masuk surga. Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan, kasihani. Sudah lama Tuhan mereka sedang menunggu-nunggu ini. Terima damai sejahtera Tuhan, terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan. Oh ralabasyikarabalabalabalau. Tuhan terima kasih. Ya Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima
terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di neraka. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Kau angkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami, Engkau jagai kami ya Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan. Itu Engkau ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Minta ampun. Tuhan, anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Kasihani mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni. Ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Aba. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oralaba sharalaba shandaraba barabara. Orialaba barabara barabara. Oralaba barabara. Oh Jesus, 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 Jesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Wow, kebenaran firman Tuhan yang dahsyat dari Pastor Niko. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Niko yang sudah memimpin kami dalam perjamuan yang kudus, bahkan sudah membagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Pastor Niko dengan kekuatan dan kesehatan dan visi yang dari Tuhan. Sebagai keluarga, yuk sama-sama kita menopang doa buat keluarga-keluarga kita, rekan-rekan, teman-teman kita yang membutuhkan topangan doa. Angkat tanganmu, yuk sama-sama kita arahkan ke screen, kita berdoa. Kinamo ya rabataka nama ya rabasikiarana. Tuhan, kami berdoa saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat keluarga yang membutuhkan keponakannya untuk lulus tes tentara, biar itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat uang kuliah anak terpenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Dilancarkan dalam proposal tesis kuliah, itu terjadi, bisa lulus Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dapat pekerjaan di bidang asuransi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Segera mendapatkan pekerjaan dan bisa membahagiakan orang tua. Kami sepakat menopang mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa bagi keluarga kami, biarlah mendapatkan pekerjaan yang tepat. Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukannya. Juga rumah supaya cepat terjual dan juga dapat gantinya. Kami juga sepakat berdoa Tuhan untuk pemulihan hubungan suami istri. Biarlah keluarga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk iman keluarga terus dikuatkan. Hari-hari ini kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Bapa, kami membawa juga keluarga kami yang sakit Tuhan, khususnya gatal-gatal di bagian kulit. Biarlah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mama yang disembuhkan dari asam lambung Tuhan, juga Papa dipulihkan dari stroke tangan dan kaki kiri. Kami bawa doa kami kepadamu Tuhan. Sakit kepala dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini jawaban doa. Yuk, Bapak sudah disembuhkan dari COVID-19. Haleluya. Hasil swab negatif. Sudah diwisuda. Sudah diterima di studi magister. Bahkan mendapat berkat untuk membayar sekolah anak-anak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saat ini kita akan menerima doa berkat dari Pastor Niko. Mari angkat tangan kita, arahkan wajah kita kepada Tuhan. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Pastor Niko buat doa berkatnya buat setiap kita. Dan yuk kita tetap semangat, kita tetap bergairah dengan Tuhan. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah. Dan see you next week. God bless you. Sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita tetap memuji Tuhan. Mari yang di rumah-rumah kita bangkit berdiri. Haleluya.